Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sering teringat masa-masa indah bersama mantan. Itu tanda yang baik dia akan kembali sebagai jodohmu. Ya. Jadi ada dua ingatan ya yang muncul di dalam benak dan pikiran kita. Ingatan yang muncul tanpa kita sengaja. Dia muncul secara alamiah. Ya. Kita sedang bekerja, kita sedang nyetir, kita sedang mencuci pakaian, kita sedang nyapu, tahu-tahu saja muncul ingatan tentang mantan tadi. Yang kedua, ingatan yang muncul ya karena memang kita sengaja, kita menginginkan ya, kita menghayal, kita membayangkan. Nah, itu ada dua ingatan yang paling sering muncul. Yang tidak kita sengaja dan yang kita sengaja. Nah, jadi ada dua juga jenis ingatan yang muncul tentang seseorang. Ingatan yang indah-indah dan juga ingatan yang pahit ya. Nah, ini di mana nih di antara keduanya ini yang paling sering muncul di dalam benak dan pikiran kita? Maka sesungguhnya itu adalah tanda apa yang akan terjadi dengan kisah perjalanan hidup kita, kisah perjalanan cinta kita dengan mantan di masa yang akan datang. Ya, itu adalah tanda. Maka sekarang kita bisa melihat ya, di antara kedua jenis ingatan ini, yang indah ataupun pahit, yang kita sengaja untuk mengingatnya atau kita tidak sengaja mengingatnya atau muncul secara alamiah, maka di mana di antara kedua-duanya ini yang paling sering muncul, maka itulah insya Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa depan ya. Nah, jadi kalau yang paling sering muncul itu adalah kenangan-kenangan yang pahit bersama mantan. Kan bisa jadi ya, orang berpisah itu membuat dia menjadi sangat traumatik, ya, sangat trauma. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi selalu muncul. Ya, kenangan-kenangan pahit itu, kenangan ketika berpisah, kenangan ketika bertengkar ya. Bahkan sampai terus ya membayangi dan muncul di alam bawah sadarnya, atau orang sering menyebutnya kemimpi-mimpi. Ya, terus tuh kemimpi-mimpi masa berpisah dengan mantan, ketika bertengkar, ketika ditolak oleh orang tuanya, ketika diusir oleh budenya dan seterusnya dan seterusnya. Membuat orang menjadi sangat trauma. Ya, sehingga kenangan itu muncul terus. Nah, maka sesungguhnya itu pula lah yang menjadi pertanda di kemudian hari ya, bahwa kita tidak akan pernah kembali bersama mantan lagi. Ya. Tetapi ketika yang terjadi sebaliknya, yang muncul itu selalu kenangan-kenangan indah bersama mantan ya. Kenangan-kenangan yang manis-manis, nah maka itu pula lah ya yang akan terjadi di kemudian hari. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung
sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa ingatan kita itu akan atau menjadi pertanda apa yang akan terjadi di kemudian hari antara kita dengan mantan? Karena sesungguhnya apa yang muncul di dalam ingatan kita itu sesungguhnya adalah doa yang paling jujur, keinginan yang paling jujur, ya, dari diri kita. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika seseorang berangan-angan, ya, atau berhayal atau membayangkan sesuatu, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Robnya, Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ya, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita ini trauma, ya, karena kita yang dikhianati oleh mantan, sehingga selalu saja muncul bukan kenangan yang manis itu, tetapi kenangan-kenangan yang pahit itu. Bagaimana kita ketemu dengan bapaknya, kalau orang lain ketemu itu berhadap-hadapan, kita cuma dikasih punggungnya saja oleh bapaknya. Dia tampil di hadapan kita dengan wajah yang masam, wajah yang cemberut dan penuh kemarahan. Ya, dia sangat tidak menyukai kita. Bagaimana jika kenangan yang muncul itu adalah kenangan ketika kita mau mampir ke rumahnya, tetapi diusir oleh budenya, ya, misal ya. Jadi kan banyak tuh orang, misal kalau anak dan orang tua itu beda rumah, ya, beda kota. Nah, biasanya kalau anak itu beda kota, di rumah itu kan juga ada yang tua, ya, artinya yang nuai, begitu kan. Biasanya orang tua akan memilih masih saudara lah, masih bude, masih bule, dan seterusnya untuk nemani. Nah, misal mantan itu di rumahnya itu yang nemani adalah budenya, dan selalu muncul dalam benak ingatan kita betapa kita tidak pernah bisa duduk, bahkan jangankan di ruang tamu, ya. Di teras rumah saja tidak pernah diizinkan kok. Kita selalu diusir oleh budenya kemudian mengkondisikan tetangga-tetangganya semua, ya, menghasut tetangga-tetangganya untuk membenci kita. Begitu sepeda motor kita datang, begitu mobil kita datang, orang sekampung sudah menolak kehadiran kita. Itu kan kenangan-kenangan yang pahit, ya, yang selalu muncul di dalam benak kita bahkan sampai ke mimpi-mimpi. Bagaimana kita pernah ditemui misal oleh ibunya, ya, ditemani oleh sahabat ibunya, teman SMP ibunya, misal begitu. Dan mereka memaksa kita untuk melepaskan mantan, untuk pergi dari kehidupan mantan, dilengkapi dengan berbagai kalimat-kalimat yang bagi kita amat sangat menyakitkan, ya, sangat perih, ya. Nah, karena kita trauma nih, otomatis kan kita sering teringat kepada yang seperti itu, kenangan-kenangan yang pahit, bahkan sampai ke mimpi-mimpi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar, ya, kenangan yang muncul di dalam diri kita ini, kan itu adalah tanda apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan kita dan mantan, ya. Agar, ya, yang terjadi di kemudian hari ini yang indah, ya. Sementara sekarang yang muncul ini kenangannya yang pahit terus. Nah, maka ya setiap kenangan yang pahit itu muncul, ya, harus segera kita tutup dengan mengingat hal-hal yang indah ketika bersama dia. Karena tadi, sesungguhnya apa yang kita ingat, apa yang kita bayangkan, itu adalah doa yang paling jujur dari pikiran kita. Ya,
Jadi kan kita tuh memikirkan begitu banyak hal ya. Ketika kita berdoa, kadang-kadang tidak semuanya keluar ya. Kita saring itu, yang penting-penting saja, yang keluar dari lisan kita. Tetapi yang kita pikirkan itu banyak sekali. Dan Allah Maha tahu apapun yang kita pikirkan. Nah, sehingga ketika kenangan yang pahit itu yang muncul, segera kita tutup. Ya, dengan kenangan ketika hari pertama berjumpa dia, dengan hari, misal kalau yang berpisah ini suami istri, ya misal kita punya kenangan di tanggal tertentu, ya misal tanggal 14 Juli, ya misal ya tanggalnya segitu, di mana kita menikah dengan dia. Sebuah pernikahan yang sederhana tetapi sangat indah. Nah, kita bayangkan yang seperti itu. Agar itulah yang menjadi doa kita. Jadi doa kita apa? Melalui pikiran kita. Agar dia kembali sebagai jodoh kita. Nah, jadi setiap kenangan yang pahit muncul, kita tutup dengan masa-masa atau kenangan-kenangan indah ketika bersama dia, agar kenangan yang indah itulah yang terjadi kembali dengan kita dan dia di masa yang akan datang, ya. Jadi ketika muncul alamiah tuh kenangan-kenangan indah, itu kan alamiah juga menjadi doa kita. Artinya ketika itu menjadi doa kita, itu adalah pertanda bahwa mantan akan menjadi jodoh kita di masa yang akan datang. Tetapi ketika sebaliknya yang muncul kenangan-kenangan yang pahit dan bisa kita tutup dengan mengingat yang indah-indah saat bersama dia, maka kenangan yang indah itu juga akan menjadi doa-doa kita. Sehingga di kemudian hari semoga itu pula yang akan kembali terjadi dalam hidup kita dan mantan. Akan kembali bersama dan bahagia. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan menjadi jodoh kita dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.